Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami dalam tugas kelompok demonstrasi kontekstual modul 2.3 untuk praktek coaching. Perkenalkan, saya sebagai moderator Nur Hafidoh, kemudian sebagai observer Bapak Asep Yusuf Jafarudin, dan sebagai coach adalah Bu Paras Nirwati, dan Pak Kristianto Widagdo sebagai kusi. Kami akan mempraktekkan bagaimana cara menyampaikan praktek coaching. Langsung saja kami serahkan waktu sepenuhnya kepada Pak Asep Yusuf Jafarudin selaku observer. Monggo, Pak. Oke, terima kasih Bu Nur Hafidoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Hafidoh sebagai moderator, kemudian Bu Paras sebagai coach, dan Pak Kristianto Widagdo sebagai kuci. Apa kabar Bu Paras dan Pak Kris? Baik. Alhamdulillah baik Pak Asep. Pak Asep bagaimana Pak Asep, apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Hari ini jadi kucing? Jadi Pak. Jadi Pak Kris? Siap. Oke. Oke, Bu Paras, untuk pertanyaan pra-observasi dulu ya Bu Paras ya. Oke, siap Pak. Yang pertama, nanti bagaimana rubrik penilaian yang akan digunakan ketika praktek kucing pada siang hari ini? Ya, terima kasih Pak Asep. Untuk rubrik penilaian yang akan saya gunakan pada saat saya meng-coaching Pak Kristianto Widagdo, yaitu menggunakan alur Tirta melalui tiga tahapan alur Tirta. Yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, dan yang kedua rencana aksi, dan yang selanjutnya itu tanggung jawab. Seperti itu Pak Asep. Oke. Untuk berikutnya kira-kira kompetensi coaching apa nanti yang dikembangkan pada siang hari ini, Bu Paras? Kompetensi coaching yang saya gunakan pada praktek coaching pada siang hari ini, karena di sini saya bertindak sebagai coach. Yang pertama, kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga coach dapat menggali ide-idenya. Oke. Dari tadi yang disebutkan 3 kompetensi coaching, kira-kira kompetensi mana menjadikan prioritas Bu Paras? Prioritas kompetensi yang akan saya gunakan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Pak Asep. Di sini saya harus menangkap kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga dari kata kunci tersebut saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang nantinya akan membuat coach itu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri Pak Asep. Oke, intinya nanti yang akan dikembangkan adalah untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu Paras ya? Ya, betul sekali. Kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan tersebut Bu Paras? Indikator ketercapaian dari coaching yaitu melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta melalui tahapannya, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan juga saya dapat mengembangkan kompetensi inti coaching, baik kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot yang nantinya dapat membantu coach menggali ide-idenya, sehingga coach dapat mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Begitu Pak Asep. Oke, terima kasih Bu Paras. Kita sudah siap sekali untuk
melakukan praktek coaching pada siang hari ini. Silakan langsung dimulai saja. Di sini saya sebagai observer nanti ikut juga mengamati kegiatan coaching pada siang hari ini. Waktu dan layar saya persilahkan. Monggo Bu Paras. Terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kris? Baik sekali Bu Paras. Kayaknya kok penuh dengan beban pikiran. Iya. Apakah ada sesuatu yang mengganjal di pikiran Pak Kris? Nah ini Bu, ini ada waktu sebentar ya Bu ya? Ada Pak, insya Allah ada. Monggo Pak Kris mau bercerita apa? Sebenarnya ini agak panjang lebar. Kalau ada waktu, tadi Bu Paras sudah mempersilakan waktunya. Terima kasih sekali untuk berbincang-bincang. Barangkali ada satu solusi atau pemecahan masalah bagi saya. Ini Bu, di sekolah kami kan kebetulan saya rasa di kelas saya terutama minat baca dari anak didik saya kok agak menurun. Apa dimungkinkan karena memang di sekolah kami ruang perpustakaannya itu dialihfungsikan menjadi ruang kelas karena ada satu kelas yang kondisinya rusak berat, jadinya kan jadi dipindahkan ke perpustakaan itu. Terus apa namanya, siswa kami terutama yang di kelas 4 itu kok jadi apa ya, minat bacanya itu kok agak berkurang. Itu apa karena ruang perpustakaannya itu dipindah atau gimana? Harapan saya itu saya akan membuat suatu apa ya, semacam pojok literasi lah yang sekarang mungkin lagi banyak dibuat oleh rekan-rekan kita di lain sekolah. Tetapi kendalanya saya belum berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah, Bu Paras. Itu bagaimana itu, Bu Paras? Ya. Jadi menurut Pak Kris, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita pada siang hari ini, Pak? Ya, saya menginginkan satu apa namanya ya, pembuatan pojok literasi untuk meningkatkan minat baca dari anak didik saya, terutama di kelas 4, Bu Paras. Biar mereka senang, gemar membaca, terus kaitannya itu apa namanya, anak menjadi senang di kelas, senang membaca buku, senang membaca literasi lainnya. Gitu Bu Paras. Ya. Menurut Pak Kris, hal apa saja yang membuat murid-murid Pak Kris tadi, khususnya kelas 4 itu, minat belajarnya menurun, Pak? Kok bisa minat belajarnya menurun menurut Pak Kris itu? Iya. Apa saja yang mempengaruhinya? Iya, karena tadi terutama minat membaca ya, mungkin dikarenakan yang tadinya datang ke perpustakaan, tetapi sekarang kan perpustakaannya itu dialihfungsikan menjadi kelas karena ada satu ruang kelas di kelas 1 itu apa namanya, kondisinya rusak berat. Kemungkinan itu yang menyebabkan menurunnya minat baca dari siswa saya. Nah, oleh karena itu nanti saya akan membuat suatu apa namanya, pojok literasi yang tempat itu nantinya sebagai seperti perpustakaan kecil yang ada di ruang kelas saya. Jadi nantinya akan bisa menumbuhkan minat baca dan juga nantinya juga minat belajar dari siswa saya itu, Ibu Paras. Oh ya, begitu nggih Pak Kris nggih. Kira-kira apakah ada tantangannya dari apa yang akan dibuat Pak Kris tadi seperti pojok
belajar atau pojok membaca, tantangannya apa, Pak? Tantangannya yang pertama itu kaitan dengan sarana prasarananya itu belum mencukupi, belum memadai lah. Kaitannya dengan yang keduanya tadi kaitan sarana itu kan ada anggaran. Anggaran itu belum direncanakan di Arkas atau perencanaan di dana BOS. Jadi kan kemungkinan nanti ada kendala dalam waktu dekat, tidak bisa dalam waktu dekat. Itu yang menjadi kendala saya. Ya, dari kendala tadi yang sudah Pak Kris sebutkan, kira-kira apa yang akan Pak Kris lakukan untuk mewujudkan impian Pak Kris tadi? Iya. Kemungkinan nanti, bukan kemungkinan ya, ini langsung nanti saya akan mengkomunikasikan dengan kepala sekolah, terutama nanti berarti saya tahap pertama saya akan mengajukan suatu proposal kegiatan, kaitannya tadi kegiatan pembuatan pojok literasi atau pojok bacaan lah, ya yang lebih kerennya pojok literasi gitulah, kaitannya dengan nanti anggaran yang muncul, terus nanti kan sarana prasarana yang nanti dibutuhkan, terus apa-apa yang kiranya dibutuhkan, ya, nanti kan mengerucutnya ke anggaran. Nanti saya buat semacam tadi seperti proposal yang nanti saya ajukan ke kepala sekolah. Terus kemungkinan saya dengar itu memang bisa dirubah di anggaran perubahan ya, walaupun nantinya ini anggaran itu bisa diambil dalam waktu dekat, tapi nanti pelaksanaannya itu bisa pengadministrasinya itu di anggaran perubahan. Jadi apa yang saya harapkan itu nanti bisa tercapai. Kemudian tidak mengurangi peran dari warga sekolah, yaitu rekan-rekan sejawat saya, rekan-rekan guru yang lain. Nanti saya juga akan mengkomunikasikan juga, mungkin dari kepala sekolah itu nanti saya lewat kepala sekolah saya minta disampaikan di rapat sekolah biar program saya itu bisa terlaksana dan dapat bantuan dari rekan-rekan guru di sekolah saya. Kemudian lagi yang lebih penting lagi, saya akan mensosialisasikan juga kepada orang tua siswa biar mereka lebih mengerti atau lebih tahu ada program baru yang ada di sekolah kita. Jadi peran dari orang tua itu memang sangat penting lah untuk membantu biar menyemangati anak-anaknya nantinya setelah ada pojok literasi itu, biar mereka lebih semangat lagi, lebih giat membaca, dan yang terutama lebih giat belajar, dan menjadi kelas itu menjadi satu kelas yang menyenangkan. Begitu, Pak Ras. Bagus sekali rencana dari Pak Kris. Mudah-mudahan berhasil. Berarti nantinya setiap kelas ada pojok literasinya ya Pak Kris ya? Atau hanya kelas 4 saja yang akan dibuat pojok literasi? Untuk sementara, karena tadi keterbatasan biaya ya, mungkin nanti saya di kelas 4 dulu sebagai semacam pilot project-nya di sekolah kami. Apabila nanti ada perkembangan yang signifikan, itu nanti bisa setiap kelas nanti diadakan dibuat pojok literasi. Ya. Jadi Pak Kris akan melaksanakan rencana Pak Kris mulai kapan, Pak? Saya rasa karena ini
menjelang bulan puasa. Kemarin sudah, nanti kemungkinan minggu depan saya, atau besok berarti Senin depan saya akan menghadap ke kepala sekolah. Saya juga sudah menyusun draft proposalnya, terus nanti saya akan maju ke kepala sekolah. Setelah kalau di ACC terus ada kebutuhan yang bisa saya belanjakan, yang langsung saya eksekusi untuk membuat pojok literasi itu. Ya, luar biasa sekali Pak Kris. Mudah-mudahan berhasil. Terus komitmen apa yang Bapak punyai tentang rencana yang tadi Bapak sampaikan? Ya, dari rencana tersebut nanti saya akan berkomitmen untuk membuat semacam program kerja dari pojok literasi itu. Yang pertama kita melibatkan dari siswa untuk menjadikan suatu struktur kerja ya, struktur organisasi lah yang bertanggung jawab kaitannya nantinya yang mencatat buku yang masuk. Wah, ini ada 10 menit lagi ya. Ya, begitu Bu Paras. Oh iya. Berarti kerjasama antar siswa dan pemangku kebijakan Pak, dari kepala sekolah, rekan sejawat, rekan guru, dan wali murid Pak Kris ya? Iya, betul. Ya, semoga apa yang direncanakan Pak Kris mudah-mudahan dapat berhasil ya Pak. Iya. Perasaan Pak Kris sekarang bagaimana Pak Ya. setelah berbincang-bincang dengan saya? Saya merasa lega sekali ini bisa sharing tentang permasalahan saya. Tadi sebelumnya saya belum bisa menemukan satu titik terang ya. Setelah bertemu dengan Bu Paras, ternyata ada suatu arahan-arahan yang bisa menyelesaikan tadi rencana saya, Bu. Alhamdulillah ya Pak Kris. Nanti kita bisa berbincang-bincang lagi tentang rencana Pak Kris tadi, apakah berjalan dengan lancar atau tidak. Iya. Terima kasih Pak Kris. Bon bombong ya Pak. Oh, sampun sekali, sudah lega ya. Ya, berarti cukup ya Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Kris. Oke, saya cukupkan untuk coaching hari ini dengan Pak Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Paras. Luar biasa sekali coaching pada siang hari ini dengan Pak Kristianto Widagdo yang sangat tadi antusias menceritakan masalahannya kepada Bu Paras Nirwati. Setelah tadi Bu Paras melakukan coaching, perasaannya apa Bu? Perasaan saya setelah melakukan coaching dengan Pak Kris, tentunya saya merasa senang sekali Pak Asep karena dapat membantu Pak Kris dalam mengatasi permasalahannya. Pak Kris bisa menemukan solusinya sendiri. Tadi saya cuma memancing saja dengan pertanyaan-pertanyaan, terus Pak Kris bisa menemukan ide-idenya sendiri melalui kegiatan coaching tadi. Begitu Ya, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Paras. Kemudian apa yang sudah dilakukan tadi, kira-kira yang menjadi indikator ketercapaiannya apa Bu ketika tadi melakukan coaching kepada Pak Kris? Indikator ketercapaiannya, saya berarti tadi sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, nggih Pak. Sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dan saya juga mengkombinasikan dengan kompetensi coaching yang mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, dan
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak Asep. Ya, Bu. Terima kasih. Jadi memang saya memperhatikan, mengamati, memang Bu Paras sudah mempraktekkan dengan baik, kemudian hadir secara penuh, mendengarkan, kemudian memperhatikan Pak Kris yang tadinya gundah gulana dengan permasalahannya, kemudian Bu Paras juga membantu untuk penemuan solusi atas masalah-masalah yang dialami oleh Pak Kris. Luar biasa untuk Bu Paras. Kemudian kompetensi apa lagi Bu yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi Bu? Yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif, Pak. Sehingga dengan mendengarkan dengan aktif saya bisa memahami, bisa mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach tersebut, Pak. Oke. Luar biasa Bu Paras dan Pak Kris. Terima kasih atas waktunya untuk siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat untuk kedepannya. Itu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya. Saya akhiri. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Nur Habidah. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali praktek coaching yang dilaksanakan oleh Pak Asep Yusuf Jafarudin selaku observer, kemudian Bu Paras Nurwati selaku coach, dan Pak Kristianto Widagdo selaku coaching. Dan tibalah akhir dari praktek coaching pada kali ini. Dan mudah-mudahan apa yang telah dilaksanakan memberikan manfaat untuk kita semua. Demikian saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.